Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Pak Gandhi Wahyu Maulana Zulma MSAK yang beranggotakan Hilal Al-Ambia, Jimmy Ilham Ivanka, Fadia Ardina, Nurul Rizky Septiani, dan saya sendiri Umi Liasari dan Weni Febriani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi sumber pendanaan jangka menengah, yang mana urutan presentasi yaitu yang pertama oleh Saudara Nurul, yang kedua oleh Saudara Hilal, yang ketiga oleh saya sendiri, dan yang keempat oleh Saudara Jimmy, yang kelima oleh Saudara Fadia, dan yang keenam oleh Saudara Weni. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Nurul. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai sumber dana jangka menengah. Sebelum masuk ke dalam pengertian sumber dana jangka menengah, kita kenali terlebih dahulu bahwa perusahaan dalam memperoleh pendanaan atau memperoleh dana itu ada 3 sumber, yaitu ada sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan juga sumber dana jangka panjang. Jadi sumber dana jangka menengah adalah sumber dana atau pendanaan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun atau kurang dari 10 tahun. Kenapa dikatakan kita membutuhkan sumber dana jangka menengah? Karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber dana jangka pendek. Di sisi lain, ada juga kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber dana jangka panjang. Selanjutnya, kita bahas mengenai jenis-jenis sumber dana jangka menengah. Jadi, jenis-jenis sumber dana jangka menengah ini ada 3, yaitu ada term loan, ada equipment loan, dan juga ada leasing. Saya akan menjelaskan mengenai term loan. Term loan adalah suatu kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun, di mana term loan ini pada umumnya dibayar kembali dengan menggunakan angsuran tetap dalam periode tertentu seperti setiap bulan atau setiap kuartal ataupun setiap tahunnya. Term loan ini bisa berasal dari bank komersial atau bank dagang, lembaga pembiayaan pemerintah, dana pensiun, perusahaan asuransi ataupun supplier perlengkapan. Kemudian term loan ini memiliki biaya yang lebih rendah daripada modal saham ataupun obligasi dikarenakan tidak adanya biaya yang berkaitan dengan penelitian pada saham dan obligasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari term loan. Suatu perusahaan meminjam uang untuk usaha sebesar Rp113.730.000 selama 5 tahun dengan bunga 10% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap akhir tahun. Untuk menentukan besarnya angsuran per tahun adalah P0 sama dengan sigma N, T sama dengan 1. XT dibagi buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat T. 113.730.000 sama dengan sigma 5 T sama dengan 1. XT dibagi buka kurung 1 ditambah 0,10 tutup kurung pangkat T. 113.730.000 sama dengan XT buka kurung present value 10%, 5 tutup kurung. Lihat tabel nilai sekarang anuitas Rp1. 113.730.000 sama dengan XT 3,7908 dibulatkan menjadi 3,791. XT sama dengan 113.730.000 dibagi 3,791. XT sama dengan 30 juta. Jadi, angsuran setiap tahunnya adalah sebesar 30 juta rupiah. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan contoh yang telah disampaikan oleh Saudara Hilal. Pada contoh, angsuran yang telah ditetapkan adalah sebesar 30 juta. Nah, jika perusahaan ingin melihat pembagian bunga dan sisa utangnya kepada kreditur, maka perusahaan dapat membuat tabel perhitungan sisa utang dan perhitungan bunganya. Nah, di sini kami telah menyediakan contoh tabel yang dapat dibuat. Pada tabel terdapat tahun ke N. Tahun ke N itu adalah jangka waktu pelunasan utang tersebut, yang mana pada contoh soal adalah selama 5 tahun.
Lanjut, untuk tahun pertama, perusahaan telah dapat menghitung besar bunga dan pinjaman yang akan dibayar. Pada perhitungan sebelumnya, angsuran tiap tahunnya itu kan 30 juta. Nah, disinilah kita akan melihat pembagian 30 juta itu untuk bunganya berapa dan untuk pemotongan utang pokoknya berapa. Pada contoh, bunga yang diberikan adalah 10%, sehingga dapat dihitung 10% dikali dengan 113 juta 730.000, dapatlah hasilnya 11.373.000. Dan untuk nilai angsuran pokok yang dibayar pada tahun pertama, perusahaan dapat mengurang total angsuran yang dibayar dengan bunga yang telah dihitung. Dapatlah hasilnya 18.627.000. Untuk tahun kedua, angsuran yang dibayarkan adalah sama. Yang berbeda di sini adalah pembayaran bunga, yang untuk tahun kedua itu dapat dihitung dengan 10% dikalikan sisa pinjaman di tahun pertama. Tahun pertama yaitu sebesar 9.510.300. Nah, kenapa nilai bunga setiap tahunnya berbeda? Itu dikarenakan bunga dihitung berdasarkan sisa pinjaman. Selebihnya dari tahun 1 hingga tahun 5 perhitungannya sama. Nah, di sini terdapat selisih pada kolom sisa pinjaman. Hal ini dikarenakan perhitungan nilainya berkoma, sehingga pembulatan membuat selisih yang tidak begitu signifikan terhadap total sisa pinjaman di tahun terakhir. Dan jika bunga yang dihitung tidak berkoma, dapat dipastikan bahwa sisa pinjaman pada akhir tahun adalah 0, dan total angsuran yang dibayar akan sama dengan total pinjaman yang diterima di awal transaksi. Baik, untuk contoh yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan harus membayar sebesar 150 juta selama 5 tahun kepada kreditur, di mana 113.730.000-nya itu untuk pinjaman pokoknya, dan 36.270.000 itu untuk pembayaran bunga sebesar 10% yang telah disepakati di awal transaksi. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu equipment loan. Equipment loan adalah pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan baru. Perlengkapan yang biasa dibiayai dengan equipment loan adalah perlengkapan yang mudah diperjualbelikan. Equipment loan ini biasanya diberikan oleh bank komersial, penjual perlengkapan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan lainnya. Ada dua instrumen yang dapat digunakan untuk membiayai equipment loan ini, yakni kontrak penjualan konvensional dan hipotek barang bergerak. Pada equipment loan, peminjam biasanya menanggung beban lebih tinggi dari harga perlengkapan tersebut. Selanjutnya yaitu leasing. Leasing atau sewa guna usaha adalah sebuah kontrak antara pemilik aktiva atau pihak yang ingin menyewakan aktiva yang disebut lessor dan pihak lain yang ingin menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu yang disebut dengan lease. Manfaat leasing bagi perusahaan adalah bisa mendapatkan barang modal yang diinginkan tanpa harus membeli, cukup menyewanya, dan bisa langsung digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Dan manfaat lain dari leasing antara lain bahwa lease dapat memanfaatkan aktiva tersebut tanpa harus memiliki aktiva tersebut. Yang selanjutnya yaitu bentuk dari leasing. Ada 3 bentuk, yaitu sell and lease back, operating lease, and financial lease. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bentuk dari leasing. Ada 3 bentuk leasing. Yang pertama yaitu sell and lease back. Maksudnya yaitu perusahaan yang memiliki aktiva akan menjual aktiva tersebut kepada perusahaan lain dan sekaligus dibuat perjanjian untuk menyewa kembali aktiva tersebut untuk periode tertentu. Aktiva yang biasa disewa gunakan antara lain tanah, bangunan, dan peralatan pabrik. Bentuk yang kedua yaitu operating lease. Maksud dari operating lease ini adalah memberikan servis atau pelayanan baik mengenai bidang finansial maupun mengenai pemeliharaannya. Aktiva yang sering digunakan adalah komputer, mobil, dan truk. Nah, bentuk yang ketiga dari leasing ini yaitu financial lease. Financial lease atau capital lease berbeda dengan operating lease, yaitu lessor tidak menanggung biaya perawatan.
perjanjian kontrak leasing tidak dapat dibatalkan dan leasing diangsur secara penuh. Dengan demikian, lessor menerima pembayaran sebesar harga perolehan aktiva ditambah tingkat keuntungan yang disyaratkan. Pada umumnya, lessee juga harus membayar pajak dan asuransi aktiva objek leasing tersebut. Perbedaan utama antara financial leases dengan operating leases adalah bahwa perusahaan memperoleh aktiva baru bukan yang selama ini telah dipergunakan. Lessor pada umumnya adalah dari pihak perusahaan asuransi atau bank komersial. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari bentuk-bentuk leasing. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Weni. Terima kasih. Contoh leasing, PTA sebagai lessor mengadakan perjanjian kontrak leasing dengan PTB. Dalam kontrak tersebut, PTA sepakat untuk membeli mesin dengan harga 100 juta dan menyewakannya kembali kepada PTB selama 5 tahun. Nilai akhir mesin pada akhir tahun kontrak itu adalah sebesar 10 juta rupiah. Jika PTA menginginkan pendapatan sebesar 10% dari leasing, berapa leasing PTB yang harus dibayarkan untuk per tahunnya? Atau angsurannya berapa? Dapat kita cari, yang pertama yaitu interest factornya kita cari dulu dengan rumus present value, yaitu 1 dibagi 1 ditambah I dikali pangkat N. Dapatlah hasilnya 0,621. Kemudian baru bisa kita cari melalui rumus anuitas. Rumus anuitas itu 1 dikurang present value dibagi I. I itu sendiri adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang diinginkan tadi adalah sebesar 10%, yaitu 0,10. Dapatlah hasilnya sebesar 3,79. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Harga beli sama dengan interest factor dikali dengan X. X itu adalah kita umpamakan sewa tahunannya. X adalah hal yang ingin kita cari. Ditambah present value dari nilai sisa. Dapatlah 100 juta sama dengan 3,79 dikali X ditambah 0,621 dikali 10 juta. Hasil akhirnya sebesar 24.740.174 rupiah. Jadi, angsuran per tahunnya yang dilakukan lease alias PTB kepada PTA adalah sebesar 24.740.174 rupiah. Terima kasih. Alhamdulillah, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai tema sumber pendanaan jangka menengah. Kami menyadari bahwa pembahasan ini masih banyak sekali kekurangan. Untuk kekurangan dan masukan, dapat teman-teman sampaikan pada kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.